Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video aku kali ini, aku mau membahas materi tentang manajemen pembiayaan pendidikan. Jangan lupa tonton dan simak videonya sampai habis. Langsung saja definisinya, yaitu manajemen pembiayaan pendidikan adalah cara mengelola sumber daya keuangan yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pendidikan. Memiliki tujuan agar semua proses pembelajaran bisa berjalan dengan lancar tanpa kekurangan dana yang bisa mengganggu operasional sekolah atau lembaga pendidikan. Dapat sumber pembiayaan pendidikan yang pertama, dana dari pemerintah. APBN dan APBD pemerintah pusat dan daerah menyediakan dana untuk pendidikan melalui anggaran tahunan, baik yang dialokasikan secara langsung ke sekolah-sekolah maupun melalui program-program tertentu seperti BOS, Bantuan Operasional Sekolah. Lalu yang kedua ada dana bantuan operasional sekolah, BOS. BOS adalah dana yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung kebutuhan operasional sekolah seperti pengadaan alat tulis, gaji guru honorer, hingga pembiayaan kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga yaitu dana dari masyarakat. Iuran dari orang tua siswa atau sumbangan sukarela bisa menjadi sumber tambahan pendanaan. Misalnya, biaya sumbangan pembangunan atau pembelian alat pelajaran tertentu. Yang keempat yaitu dana dari pihak ketiga. Banyak sekolah yang menggandeng perusahaan atau lembaga donor untuk mendapatkan bantuan berupa fasilitas atau dana untuk program-program tertentu. Biasanya dalam bentuk Corporate Social Responsibility atau CSR atau bantuan luar negeri untuk pendidikan. Selanjutnya yaitu proses manajemen pembiayaan. Yang pertama yaitu perencanaan keuangan. Sebelum dana digunakan, pertama-tama perlu ada perencanaan anggaran yang matang. Ini berarti sekolah harus menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah, yaitu RKAS, yang mencakup seluruh kebutuhan dan pengeluaran yang diharapkan selama setahun. Misalnya, berapa banyak yang dibutuhkan untuk kegiatan belajar mengajar, untuk pembangunan infrastruktur, hingga untuk kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya yang kedua yaitu pengalokasian dana. Pengembangan sarana dan prasarana atau fasilitas belajar, pembayaran honor guru dan tenaga pendidik lainnya, dan yang terakhir yaitu kegiatan operasional sekolah seperti membeli alat tulis, buku, dan alat bantu ajar. Selanjutnya yaitu penggunaan dana. Dana yang sudah dialokasikan harus digunakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Disinilah pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Penggunaan dana perlu diawasi dengan ketat agar tidak ada penyimpangan dan pemborosan. Selanjutnya yaitu pengawasan dan evaluasi. Agar dana digunakan dengan tepat, perlu ada pengawasan yang terus-menerus dilakukan oleh komite sekolah, pengawas sekolah, atau pihak yang memiliki wewenang. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai peruntukan dan bahwa tidak ada pemborosan yang tidak perlu. Evaluasi keuangan juga sangat penting agar bisa diketahui apakah dana yang telah digunakan memberikan hasil yang optimal. Prinsip-prinsip pengelolaan pembiayaan pendidikan. Yang pertama, efisiensi. Penggunaan dana harus dilakukan seefektif mungkin. Artinya, dana yang ada digunakan untuk kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi pendidikan tanpa pemborosan. Yang kedua, transparansi. Semua pengeluaran dan penggunaan dana harus terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan, baik kepada pihak yang memberi dana atau seperti pemerintah atau orang tua maupun masyarakat secara umum. Selanjutnya yaitu akuntabilitas. Semua pihak yang mengelola dana pendidikan harus dapat memberikan laporan yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan atas penggunaan dana tersebut. Kemudian partisipasi. Pihak yang terkait dengan pendidikan, terutama masyarakat dan orang tua, harus dilibatkan dalam perencanaan dan pengawasan penggunaan dana agar lebih tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab.
Kesimpulan dari materi ini yaitu manajemen pembiayaan pendidikan bukan hanya soal mengelola dana, tetapi juga mencakup perencanaan yang matang, penggunaan yang efisiensi, serta pengawasan yang transparan. Agar semua proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan merata, pengelolaan keuangan yang tepat menjadi kunci keberhasilan pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan di sekolah harus dilakukan secara hati-hati, transparan, dan melibatkan semua pihak yang terlibat. Sekian materi yang dapat aku sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.